Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Anas dengan nomor NIM 41822010103 dari program studi Sistem Informasi 2022 Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan membuat suatu program dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, pertama di sini ada soalnya ya. Di sini kita akan membuat satu program dengan tampilan output seperti ini. Sistem informasi penyewaan kamar hotel Al-Fatih. Semua nanti yang diinput dipilih tipe kamar dan berapa malam Anda menginap itu nantinya akan secara otomatis pada output sini akan secara otomatis tercetak. Lalu di bagian bawah ada juga tampilan untuk apakah ingin memilih tipe kamar lagi. Lalu kita akan masukkan input ya atau tidak. Di sini juga ada keterangan. Dalam pembuatan program ini kita bisa boleh menggunakan if else atau switch case. Lalu rumus untuk total harga yaitu diskon sama dengan harga kamar per malam dikali lama menginap. Yang ketiga, harga diskon dengan keterangan seperti yang tertera untuk 1 sampai 3 malam maka mendapatkan diskon 10%, untuk menginap 4 sampai 6 malam maka mendapatkan diskon 20%, dan lebih dari 6 malam maka akan memperoleh harga diskon 30%. Persentase itu berdasarkan dari total harga sebelum diskon. Lalu yang keempat, total harga yang harus dibayar, yaitu dengan menggunakan rumus total harga sebelum diskon dikurang harga diskon. Lalu di akhir output, uh, akan ditanyakan apakah ingin lanjut memilih kamar atau tidak. Jika ya, maka output akan melakukan ulang lagi dari awal untuk menginput kamar dan lama menginap. Jika memilih tidak, maka akan mencetak kata terima kasih Anda telah melakukan pemesanan kamar pada Hotel Al-Fatih. Oke, kalau begitu langsung saja kita buka compilernya, itu dev C++. Di sini kita pencet Ctrl N. Seperti biasa pada pemrograman C++, itu pertama kita harus mengetik include IOStream. Nah, dalam hal ini include itu adalah sebuah perintah kepada sistem untuk memasukkan library. Dalam hal ini library yang kita pakai adalah IOStream. Dalam IOStream terdapat banyak script yang nantinya akan kita pakai pada program kali ini. Lalu di bawahnya kita masukkan using name space std, jangan lupa titik koma. Nah, lalu dalam IOStream ini juga terdapat strip yaitu namespace std, sehingga jika kita memasukkan namespace std maka kita di program nanti bisa menggunakan sintaks berupa cout dan cin. Saya kasih satu contoh. Di sini kita kasih int main. Lalu kita cout kata hello titik koma. Lalu kita jalankan. Kita set dulu nama filenya. Kita jalankan. Maka hasilnya akan mencetak kata hello. Tapi kalau kita hapus using namespace std, maka akan terjadi error. Seperti yang terlihat di sini, ada terjadi error cout tidak terdeklarasi tidak terdeklarasi. Maka dari itu sistem akan bingung karena cout itu tidak dideklarasikan sebelumnya. Maka dari itu kita harus menggunakan using namespace std di sini.
Oke, kita lihat lagi soalnya. Ke dalam hal ini saya akan menggunakan dua fungsi lebih tepatnya. Ini kita hapus dulu hello-nya. Lalu sini kita buat fungsi karena saya ini banyak tipe data maka pakai void. Oke. Okay. Nah, ini ada dua fungsi. Pertama ini fungsi void. Oh iya, ini jangan main. Ini ganti nama hotel. Oke, fungsi void hotel dan fungsi int main. Dalam sebelah kiri ini yang kuning ini dengan void dan int ini adalah tipe data dari fungsi. Jika kita tidak tahu menggunakan tipe data apa di suatu fungsi atau mungkin dalam fungsi itu terdapat banyak tipe data, maka kita bisa menggunakan void. Lalu sini ada tipe int main yaitu fungsi utama dari bahasa program kita kali ini. Di sini saya akan cetak. Pertama dulu deklarasikan dulu tipe data dari variabelnya. Di sini sebentar biar lebih mudah. Ini kita taruh samping. Nah, ya. Dalam hal ini ada 5 harga. Saya akan menginput 5 harga. Harga 1 itu 500.000. Lalu harga 2 itu 1 juta. Harga 3 1.500.000. Harga 4 itu 2 juta. Lalu harga 5 itu 3 juta. Nah, lalu itu ada variabel lagi untuk menginput tipe kamar. Dalam hal ini saya akan menggunakan variabel kamar untuk memilih tipe kamar antara 1 sampai 5. Lalu untuk berapa lama menginapnya, saya sini menggunakan variabel malam. Lalu di perhitungan juga ada diskon. Maka di sini kita taruh diskon. Lalu ada total harga sebelum diskon. Di sini saya pakai total harga. Jangan lupa pakai underscore jika dia dua lebih dari 2 kata. Lalu yang terakhir, oh ya, ada namanya bayar, yaitu harga yang harus dibayar. Titik koma, jangan lupa. Oke, lanjut. Di bawahnya ini kita kasih cout, yaitu dengan judulnya tuh sistem informasi penyewaan kamar hotel Al-Fatih. Kita buat n9. Oke. Di sini ada cout. Cout itu yang berarti dari program akan menampilkan suatu data ke layar. Dalam hal ini menampilkan suatu
kalimat. Lalu di sini ada endline. Endline ini untuk break line dalam bahasa pemrograman sehingga tampilan itu nantinya akan terjadi break. Fungsi endline ini mirip seperti kalau di Word itu kalau misalnya kita sering pakai itu enter. Lalu saya mau pakai endline-nya 2 kali biar terpisah. Ini sebagai judul. Lalu di bawahnya itu ada cout daftar. Oh, salah. Jangan lupa tanda petik daftar jenis kamar dan harga. Inline. Lalu di bawahnya per malam. Cout lagi dalam kurung per malam. Inline. Di bawahnya itu ada tanda bintang ya sebagai garis. Kita buat tanda bintang. Oh, lupa tanda bintang. Oke. Inline. Titik koma. Nah, terus ada tipe kamar. Tipe kamar. Sampingnya ada nama kamar. Sampingnya lagi ada harga per malam. Inline. Buat lagi. Itu ada harga 1. Ops, lupa. Tanda petik. Sesuaikan spasinya. Harga 1 itu tulip dengan harga Rp 500.000. Inline. Kita buat yang sama, copy paste saja. Lalu kita rapihkan sedikit. Ya, kita ganti ini di nomor 2, 3, 4, 5. Sesuaikan namanya teratai. Oh, anggrek. Pavilion Rosalia. Pavilion Rosalia. Pavilion Cendana. Harganya juga kita sesuaikan. Di sini 1 juta. Di sini 1.500.000. Di sini 2 juta. Di sini 3 juta. Oke, ini dirapihkan dulu sedikit biar tampilannya lebih bagus.
Oke, di bawahnya kita kasih tanda bintang lagi. Salah, sampai di atas. Kita, oh, ada yang kurang. Ini timeline ketik koma. Oh, nggak ada tampilan. Oh ya. Sementara ini yang mainnya dihapus dulu. Lalu ini void hotel kita ubah jadi int main. Biar apa? Biar tampilannya bisa ada saat kita run. Nah iya, oke, udah bagus. Tinggal judulnya, headernya aja ini yang harus diketambahin sedikit biar sesuai dengan tampilan. Oke, daftar jenis kamar dan harga tengah per malam juga. Kurang ketemu. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, udah jauh lebih baik. Tipe kamar 1, 2, 3, 4, 5. Nama kamarnya tulip, teratai anggrek, pavilion rosaria, dan pavilion cendana dengan harga per malam 500, 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, dan 3 juta. Oke, eh, saya mau buat sini inline lagi biar agak terpisah. Saya mau buat pilih tipe kamar dalam kurung 1 sampai 5. Kita pakai in. Oh ya, tadi kita menggunakan out. Sekarang ada lagi yang namanya in. Out itu untuk menampilkan ada hasil atau output ke layar, sedangkan in itu input data dari keyboard ke sistem. Dalam hal ini kita eh, karena kita tadi untuk pilih tipe kamar menggunakan variabel kamar, maka kita in-nya menggunakan kamar. Oke. Lalu ada out berapa berapa malam Anda menginap. Oke, lalu kita pakai bisa in dari malam. Oke, di sini saya mau buat inline dulu biar bagus sedikit tampilannya. Satu lagi itu tanda sama dengan panjangnya sama seperti bintang yang di atas.
data and light. Lupa. Oke, ini kita coba dulu jalan. Oke, pilih tipe kamar. Tipe kamarnya 2. Oke, berapa malam Anda menginap? Oke, 3. Oke, jalan ya. Ini mungkin sedikit bergerak sama rata. Oke. Oke, di sini penerapan if else yang akan saya gunakan. Dalam menggunakan if else, kita menggunakan sintaks if, lalu di dalam kurung sini adalah kondisinya apa, lalu di dalam kurung kerawal ini adalah fungsinya. Jadi misalnya dengan kondisi sekian terpenuhi, maka apa yang akan terjadi begitu. Dalam hal ini, misal nilai kamar yang dipilih itu yaitu 1. Oh ya, untuk di dalam kurung sini kita menggunakan bukan operator penugasan, tapi menggunakan operator pembanding. Apa bedanya operator penugasan dan operator pembanding? Di operator penugasan sama dengannya hanya cuma 1. Sedangkan di operator pembanding itu ada sama dengannya 2. Operator penugasan itu biasanya kita taruh di sini, di variabel. Kita masukkan nilai ke variabel, maka dari itu kita menggunakan operator penugasan. Tapi kalau kita ingin membandingkan atau misalkan kita ingin mencapai suatu kondisi, maka kita menggunakan operator pembanding. Salah satunya adalah sama dengan. Oke, ketika kamar 1, kita selesaiin dulu rumusnya ini. Taruh total harga. Itu tadi rumusnya. Iya, harga. Karena sini kamar 1, maka kita akan menginput harga 1 di sini dikali ke bintang malam. Berarti total harga sebelum diskon itu harga kamarnya dan dikali berapa lama dia menginap. Lalu sini kita pakai if lagi untuk perhitungan diskonnya. Karena diskonnya di sini berdasarkan lama menginap, maka di sini kondisinya malam. Jika itu dia menginap 1 sampai 3 malam, maka akan mendapatkan diskon 10%. Oke, di sini kita pakai operator pembanding lebih dari sama dengan 1. Sini kita pakai operator logika yaitu dan. Jadi jadinya seperti ini. Di sini malam kurang dari sama dengan 3. Nah, apa maksud dari pernyataan seperti ini? Jadi kondisi ini 2 kondisi malam lebih dari sama dengan 1 dan malam kurang dari sama dengan 3. Ini harus terpenuhi. Maka dari itu mereka berdua ini digabungkan dengan operator logika yang dalam hal ini kita pakai dan. Sini kita buka fungsinya. Maka di sini akan menjalankan perhitungan diskon. Tadi berapa? 10% itu berarti 0,1 dikali dengan variabel total harga, karena variabel total harga itu adalah harga sebelum diskon. Oke, lalu kita bisa pakai if itu dia cuma 1, bisa dipakai berulang. Jika if kondisi keduanya itu ini pertama menggunakan if, maka kondisi terusnya kita kasih else di sebelah kiri if-nya.
Di sini kondisi kedua malamnya itu 4 sampai 6 ya. Jadi lebih besar sama dengan 4 dan 2 kali malam kurang dari sama dengan 6. Lalu fungsinya ini memberikan diskonnya berapa? 20%, berarti 0,2 dikali total harga di koma. Oke, lalu kita pakai else. Jadi setiap eh, if else, jika sudah masuki kondisi terakhir, kita cukup menggunakan kata else saja tanpa memberi kondisi tertentu. Jadi langsung kurung kerawal, langsung apa yang harus dilakukan. Ntar ini sepertinya typo, ini bukan kurung kerawal. Oke, pindahin dulu ini ke atas. Oke, di sini jika lebih berarti untuk else ini kondisi selain antara malam 1 sampai 3 dan malam 4 sampai 6. Di luar itu, maka kita menggunakan cetak else. Di sini diskon sama dengan 0,3 dikali total harga di koma. Oke, lalu perhitungan selanjutnya ada bayar, yaitu harga yang harus dibayar eh, yang didapat dari total harga dikurang diskon. Ini penulisannya sudah urut, jadi biar tidak salah algoritmanya. Di sini titik koma ya lupa. Oke, jadi saya masukkan perhitungan terlebih dahulu agar lebih tidak ketinggalan. Di sini baru kita tampilkan apa yang harus ditampilkan sesuai dengan soal ini. Pertama, kita harus menampilkan tipe kamar yang dipilih. Anda milih tipe kamar tipe kamar pertama itu tulip dan lain. Lalu yang di bawahnya itu, oh ini lupa, jenis kamar. Oh salah, jenis kamar itu yang namanya tulip. Lalu untuk yang Anda pilih tipe kamar itu kita akan memanggil eh, nilai inputan dari kamar. Kamar. Jadi bisa kita milih satu di sini. Lalu terpenuhi kondisi if-nya satu, maka di sini akan eh, menampilkan nilai satu. Di sini n9, di bawahnya kita see out harga.
Harga kamar per malam. Karena di sini sudah ada perhitungan harga kamar per malamnya, eh, maksud saya sudah ada variabelnya, maka sini kita bisa panggil harga satu. Lalu di sini lama menginap. Di sini kita panggil inputan data dari malam. Lalu to si out dulu. Total total harga sebelum diskon. Inline. eh, Bawahnya harga diskon. Oh iya, lupa ini. Total harga sebelum diskon, ini sebentar. Kita panggil nilainya dari total harga. Lalu untuk diskon sama, karena sudah ada perhitungannya, jadi kita ambil dari nilai diskon. Yang terakhir itu total harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar. Sini kita masukkan nilai bayar. Hmm, anyway. Oke, sepertinya sudah. Coba dulu jalankan. Oh, ada error. Harga satu belum dideklarasikan. Oh, ini. Ada typo di variabelnya. Ya, di bahasa pemrograman memang seperti ini. Harus teliti. Jika salah sedikit maka akan terjadi error. Oke, coba lagi. Oke, bisa kita pilih tipe kamar satu, menginapnya 3 malam. Oke, jalan ya. Ini tipe kamar satu, nama kamar tulip, harga kamar per malamnya itu 500.000, lalu lama menginapnya itu 3, maka dia dapat diskon 10% dengan total harga sebelum diskon yaitu 1.500.000, diskonnya itu 150.000, maka yang harus dibayar adalah 1.350.000. Lalu sini sedikit dirapihkan. Biar sesuai dengan tampilannya. Oke, coba kita jalankan lagi. Satu, misalnya kita pilih 4. Ya benar, jalan juga programnya, terutama di kondisi if else-nya dengan diskon uh, tadi 20% ya, iya 20%, dengan karena kita memilih lama menginapnya di 4. Di sini harga sebelum diskonnya yaitu 2 juta.
terus harga diskonnya dapat 400.000, yaitu 20% dari 2 juta, maka harga yang harus dibayar yaitu 1.600.000. Oke, kita jalan ke sekali lagi untuk mengecek kondisi 6 malam. Iya, masih aman, sesuai dengan yang diinginkan perhitungannya. Coba kita jalankan lagi yang lebih dari 6 malam. 7 malam. Ya, eh, total harga sebelum diskonnya 3,5 juta. Harga diskonnya 1.050.000. Ini 30% dari 3,5 juta. Oke, jalan. Di sini mungkin tadi sedikit dirapikan. Oke, karena yang sisanya sama, kamar satu, saya juga mau buat di sini kondisi yang kedua. Kita copy paste aja. Ke sini. Sini tinggal kita ganti dengan 2. Di sini harga 2. Dengan perhitungannya masih sama. Lalu sini namanya kita ganti, gambar nomor 2 itu kan namanya teratai. Oke, teratai. Di sini ganti harga 2. Oke, cuma itu aja. Kita lakukan ulang lagi sampai kondisi yang kelima. Di sini kita ganti 3. Lalu sini ada harga 3. Kamar nomor 3 itu namanya anggrek. Ini juga ganti harga 3. Oke. Ini ada yang salah dikit. Pernah kita paste lagi sebentar. Ini kita ganti 4. Ini juga ada ganti jadi harga 4. Ini harga 4. Dan nama kamar 4 itu Pavilion Rosalia. Rosalia. Coba sekali lagi untuk kamar 5. Ganti juga. Lalu ini namanya Pavilion Cendana. Cendana. Oke, saya rasa ini bisa jalankan. Oh ya, terakhir biar eh, kita akan menampilkan tampilan jika kita menginput angka di luar 1 sampai 5. Maka
akan menghasilkan, jadi langsung kasih fungsi menghasilkan tanda error. Di sini kita cout ini dan typo cout menyatakan error. Apa errornya? Errornya yaitu input data yang dipilih salah, yaitu kan kita harus memilih kamar 1 sampai 5. Maka di sini kita kasih error mohon pilih tipe kamar dari 1 sampai 5. Oke. Jadi kalau misalnya dipilih di luar angka 1 sampai 5 akan menampilkan error ini. Coba kita jalankan dulu. Tes, kita pilih kamar 2. Menginapnya 4 malam. Kamar, iya benar, namanya teratai dengan harganya 1 juta. Lalu ini total harganya dikali 4 jadi 4 juta. Diskonnya 800.000, maka harga yang dibayar 3.200.000. Oke, jalan. Kita jalankan lagi untuk yang ketiga. Oke, jalan juga. 3 namanya anggrek dengan harga 1.500.000. Ini perhitungannya. Jalan lagi yang nomor 4, menginapnya 3. Oke, ini tipe kamar nomor 4 dengan nama Pavilion Rosalia. Harganya 2 juta ya, sesuai. Dan ini perhitungannya juga udah sesuai. Terakhir, oh bukan terakhir. Ini nomor 5. Kita dengan malam. Ya benar, Pavilion Cendana dengan harga 3 juta. Oke, terakhir kita pakai input error. Misal kita pilih kamar 8 karena itu di luar kamar 1 sampai 5. Malamnya 3. Maka dia akan menampilkan tampilan error untuk pemilihan kamarnya dan akan menyarankan untuk pilih tipe kamar dari 1 sampai 5. Oke, sudah jalan. Nah, untuk kita bisa membuat pernyataan yang ini, untuk dimana kita akan menginput Anda ingin memilih tipe kamar lagi, lalu kita bisa menginput ya atau tidak. Jika kita menginput ya, maka akan diulang, dan menginput tidak, maka akan menampilkan kalimat terima kasih. Maka dari itu kita balikan lagi. Di sini dijadikan fungsi void. Di sini jadi namanya hotel, nama fungsinya. Bebas sih sebenarnya namanya, boleh apa aja, tapi saya sini milih namanya hotel. Lalu kita di sini tambahkan fungsi int main. Oh ya, dalam program C++ yang dijalankan atau ditampilkan, maksud saya yang ditampilkan ke layar itu hanya di fungsi int main. Jadi ketika kita membuat program, kita selesaikan dulu fungsi-fungsi yang di luar int main, seperti ini void hotel. Nah, fungsi int main kita taruh di paling bawah biar data yang sudah diinput tuh sudah ada, jadi tidak terjadi error. Di sini karena nanti itu ada input jawaban y atau t, maka di sini saya pakai tipe data char untuk variabelnya. Nama variabelnya jawab, koma. Di sini saya mau panggil fungsi hotel, koma.
Terus di sini saya buat cout. Eh, Anda ingin memilih tipe kamar lagi dalam tanda kurung kotak, iya atau tidak. Nah, di sini kita pakai sein, kita masukkan eh, di sini variabel jawab. Dan juga ini harus perlu diperhatikan, jika cout itu kita memakai tanda yang mengarah ke kiri, lalu untuk sein untuk kita memakai tanda mengarah ke kanan. Jangan sampai salah, karena nanti akan terjadi error. Nah, ini kan dengan pola seperti ini berarti pertama kita akan menjalankan fungsi ini hotel. Berarti kita akan menjalankan program ini dari awal sampai sini. Lalu setelah program selesai dijalankan, maksud saya setelah fungsi void hotel dijalankan, maka akan menampilkan pilih kalimat untuk lanjut atau tidak. Lalu kita bisa menjawabnya di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan if else lagi. Misalnya di sini if kita pakai jawab, kan karena kita kondisinya berdasarkan jawab dari variabel jawab. Jika jawabnya itu karena ini dia tipe data char, maka kita pakai petik satu, jangan lupa y besar. Di sini saya buat dua pakai tanda ini garis lurus, itu maksudnya atau. Jadi mungkin saja nanti user yang inputnya itu bisa aja ya besar atau ya kecil. Untuk menghindari kesalahan, maka saya pakai dua huruf tersebut. Satu lagi sini ya kecil. Maka setelah kondisi terpenuhi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan return ke fungsi main. Return itu adalah mengembalikan nilai. Dalam hal ini, saya ingin mengulang jika dia memilih iya, maka akan mengulang fungsi main. Jadi akan berjalan dari hotel lagi, ditanyakan lagi, lalu jika milih iya maka kembali lagi ke main. Jadi mirip seperti looping, tapi tanpa menggunakan sintaks looping. Lalu di sini else if kalau di ya jawabnya tidak. Sini T besar seperti biasa untuk menghindari error. Kita buat dua huruf yaitu T besar dan T kecil. Di sini kita pakai ini, tampilkan cout dari terima kasih. Terima kasih Anda telah telah melakukan pemesanan kamar pada Hotel Al-Fatih. Oke, jangan lupa ini kita kasih titik koma. Oke, lagi kita kasih di sini. Tadi kan yang untuk input eh,
pilih tipe kamar antara 1 sampai 5 sudah ada jaga-jaganya bila terjadi error. Nah, di sini juga saya misalkan kalau menginput nilai atau maksud saya huruf selain Y atau T, maka yang terjadi akan menampilkan pesan error berupa input yang diberikan tidak diketahui. Oke, ada titik koma di sini. Oke, sepertinya sudah. Coba kita jalankan. Oke, bisa. Eh, Misal kita pilih tipe kamar 4, di sini 5, maka akan tampil seperti ini. Eh, Lalu ada bisa memilih tipe kamarnya. Misalnya kita pilih ya, akan seperti ini. Oh, tapi ini kurang bagus ya, karena di sini langsung nyatu sama ini. Berarti kita nanti tambahkan inline biar tampilnya bagus. Lalu juga di antara total harga yang harus dibayar dengan Anda ingin memilih tipe kamar itu harus ada space di sini. Oke, berarti itu kita harus setelah hotel ya, kita kasih inline. Apa lagi ya? Lalu hmm, sebelum return di sini kita kasih pembatas pakai ya misalnya strip untuk membedakan mana tampilan awal dan tampilan yang barunya. Oke, terus kemudian akan menjalankan ini, jalankan main. eh Coba dulu. Oh iya, lupa titik komanya. Tiga, tujuh. Oke, sudah sesuai. Di sini ada space antara total harga dan Anda ingin beli tipe kamar. Di sini juga sudah ada, sudah sesuai. Terus ini kita input data. Oke, ini ada pemisahnya, tapi dia masih bergabung ya, gabung sama ini. Nanti kita pakai inline nih di sini buat misahin ini dan agak dikebawahin lagi biar lebih bagus lagi tampil. Di sini inline pertama buat misalkan strip dan judul, inline kedua inline 3 kali. Oke, setelah itu sepertinya sudah. Kita jalankan lagi, misalnya si nomor 5. Oke, sekarang tampilannya sudah jauh lebih baik. Jadi ada pemisah antara pengisian kamar 1 dengan ini. Untuk pengisian kamar 2 juga terpisah. Jadi lebih bagus lagi tampilannya. Di sini kita bisa pakai T, maka dia akan memberikan pesan terima kasih. Oke, sini sudah jalan. Oh iya, kita belum coba kalau dia salah tipe datanya, atau maksudnya input input datanya. Misalnya kita nggak sengaja mencet Q, maka akan menampilkan pesan error, yaitu input yang diberikan tidak diketahui.
Saya rasa ini sudah selesai videonya. Programnya sudah bisa dijalankan. Tampilannya juga bisa dibilang eh, mirip, hampir mirip dengan apa yang diinginkan dengan soal. Untuk perhitungan juga sudah jalan, dan saya juga menambahkan beberapa eh, pesan error. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.